Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang ilmu semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Oke, hari ini eh, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Gue berharap dengan kalian menonton video ini bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang persamaan dasar akuntansi. Seperti apa sih persamaan dasar akuntansi? Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya pertemuan yang kita lakukan itu menjadi berkah ya. Jadi walaupun nonton video tetap dapat pahala insya Allah. Oke, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minats sholihin. Nah, atau Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni huda. Amin ya rabbal alamin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita bisa mengidentifikasi akun dengan tepat. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi bukti transaksi, jenis transaksi, dan membuat persamaan dasar akuntansi. Oke, lanjut ya. Nah, oke, jadi kenapa sih harus belajar dulu identifikasi akun dengan tepat? Karena kalau kalian sudah tahu nih, misalkan ada sebuah transaksi, oh itu akunnya, ya akun yang muncul itu. Nah, itu akan memudahkan kalian dalam bentuk buat PDA. Kemudian jenis transaksi, ada transaksi usaha dan transaksi modal, tetapi untuk pertemuan kita lebih memfokuskan bagaimana cara membuat persamaan dasar akuntansi. Sama bukti transaksinya. Bukti transaksinya apakah tunai atau kredit itu juga harus kalian tahu. Ya, contohnya yang tunai apa Bu? Kwitansi, bona, yang seperti itu nanti akan kita pelajari. Dan plus kita akan belajar membuat persamaan dasar akuntansinya dengan tepat. Oke, ini adalah KD Smart kita. Harapannya kalian sebagai peserta didik akan mampu menjelaskan akun, golongan akun, jenis, transaksi, dan persamaan dasar akuntansi. Ini adalah untuk menguatkan aspek cerdas kalian. Kemudian secara lisannya kalian mampu nih tanya jawab gitu ya, diskusi di Zoom. Ya kalau diskusi atau misalkan nanti ibu tanya di sini kalian oh itu jawabannya. Nah, ini latihan juga untuk muslihnya. Kemudian mengerjakan latihan soal per individu, kerjakan nanti latihan-latihan soalnya untuk membuat kalian menjadi lebih ahli. Ya, kemudian presentasi hasil diskusi dan jawaban latihan untuk membuat mengasah keterampilan dan sesuai dengan adab-adab dalam ilmu, berdoa, izin, ya fokus. Itu adalah bagian kita dalam menunaikan adab dalam bentuk ilmu. Nah, kita cek dulu. Ibu ingin tahu kan sebelumnya kita sudah belajar nih. Ada yang masih ingat nggak 5 golongan akun? Apa saja sih 5 golongan akun tersebut? Oke, gue berharap kalian masih ingat ya. Apa? HUM PB. Apa itu HUM PB? Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. HUM PB. HUM PB. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Terus kalian ingat-ingat ya. Oke, kemudian pengalaman nih. Ibu ingin tahu pengalaman kalian. Kalian suka nggak sih dengar kata-kata atau orang lagi ngomong harta, utang, modal? Oke, pernah? Oke, kalau sudah pernah berarti kalian memang sudah dan ibu yakin kalian sudah pernah ya. Kemudian Pak, kalian pernah nggak pakai nota buan atau struk habis dari mall atau habis dari Alfa, Indomaret, ya ini notanya atau dari tukang fotokopian dikasih nota. Nah, udah pernah? Oke, ibu yakin sudah pernah ya. Kalau sudah pernah sebenarnya kalian sudah bergelut dengan akuntansi itu sudah lama. Kemudian kenapa sih kita harus belajar ini? Ambaknya apa? Ambaknya ini adalah materi akuntansi itu penting sekali ya untuk mengingatkan kita dalam mencatat transaksi keuangan, khususnya transaksi keuangan yang kredit. Kenapa? Ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau kalian lihat tuh full one page, semuanya terisi dari Al-Baqarah ayat 282, satu halaman. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya proses pencatatan dalam transaksi yang kita lakukan, khususnya transaksi yang kredit. Oke, cek dulu. Kemudian, oke,
Lanjut ya. Nah, oke, sudahkah kalian buka GCR-nya? Oke, berharap sudah ya. Kalau sudah itu akan sangat membantu banget kalian untuk bisa memahami materi ini ya. Oke. Oke, kita review sedikit. Siapa yang tahu nama akun untuk uang tunai? Siapa yang masih ingat? Uang tunai ada, there are three words. Three words, 3 kata ya. Tiga huruf. Oke, apa? Ya, kas. Oke, kalau pihak lain belum bayar ke kita, apa nama akunnya? Apa? Pihak lain, orang lain nih belum bayar ke kita. Misalkan ibu punya apa? Tagihan ke kamu gitu. Ya, bukan kamu yang berutang, tapi ibu yang berutang ke kamu. Apa namanya? Apa? Piutang. Oke, good. Kalau kita yang belum bayar ke orang, namanya apa? Utang. Oke, sip. Oke, kemudian ATK. ATK itu alat tulis kantor, tapi ingat umurnya itu kurang dari setahun. Contohnya kayak pulpen, ya, buku, kertas, gitu ya, kertas-kertas ini. Nah, ini umurnya kurang dari setahun. Nah, sehingga disebutnya apa namanya? Kalau di salon tuh ada bedak, lipstik, gitu. Apa tuh? Perlengkapan. Itu harus berpindah. Kemudian meja rias kaca, kursi itu nama akunnya apa? Umurnya lebih dari setahun. Kalau satu perlengkapan berarti yang satunya kalau more than 1 year adalah peralatan. Kemudian ya ibu geser. Ya, kegiatan menyervis kendaraan pelanggan. Kita sudah bekerja untuk pelanggan kita. Apakah misalnya menyervis kendaraannya, apakah kalau kita misalnya punya usaha salon, kita apa sih merias pengantin atau misalnya krimbat, melakukan facial untuk pelanggan kita, maka akun yang akan muncul adalah apa? Pendapatan jasa. Oke, good job. Nah, kemudian membayar listrik. Ini harus dekat-dekat ya. Membayar listrik, nama akunnya apa? Beban listrik. Oke, good job. Pokoknya yang membayar listrik, beban listrik. Membayar air, beban air. Membayar telepon, beban telepon. Oke, mudah, insya Allah bisa. Oke, nah ini udah dibahas tadi. Membayar sewa nama akunnya apa? Beban sewa. Membayar listrik? Jawab dulu. Beban listrik. Oke, good job. Membayar air? Beban air. Membayar gaji? Beban gaji. Oke, good job. Menyelesaikan servis komputer pelanggan. Apa? Pendapatan jasa. Menyelesaikan rias pengantin. Kita sudah bekerja untuk orang lain loh. Berarti pendapatan jasa. Nih, kelihatan nggak? Memotong rambut pelanggan. Kita kerja untuk orang. Pendapatan jasa. Memperbaiki kendaraan pelanggan. Pendapatan jasa. Oke, good job. Kita lanjut. Ya, cepat ya, biar kalian nggak terlalu lama nih. Tanya jawab. Nah, ini sebenarnya untuk di bor ya. Nah, oke, kita bahas di sini. Membeli barang tapi pembayarannya 1 bulan lagi, maka akan muncul akun kita belum bayar ke orang. Utang atau piutang? Utang. Ingat, utang itu golongan akun ya. Jadi kita harus menuliskan akunnya. Akunnya apa? Utang apa ini? Utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena utang usaha inilah yang asalnya itu dari usaha atau kegiatan usaha. Oke, ya. Lanjut. Membeli barang secara kredit, utang juga. Merias pengantin, kita bekerja untuk orang lain, ya. Melakukan sebuah jasa, pendapatan jasa. Mengaudit laporan keuangan, pekerjaan kita, maka itu pendapatan jasa juga. Menyelesaikan servis komputer pelanggan, pendapatan jasa. Rias pengantin, pendapatan jasa. Oke, ya ini sip. Kalau kalian udah bisa ini, gampang berarti yang lainnya. Ya, ini transaksi keuangan, ada transaksi modal dan transaksi usaha. Apa sih Bu bedanya transaksi usaha dengan transaksi modal? Maaf ya kalau ketutupan sebagian. Jadi kalau transaksi modal itu transaksi yang menambah dan mengurangi modal secara langsung. Kalau usaha tidak langsung, itu bedanya. Contohnya apa? Kalau transaksi modal nambahin usaha apa Bu? Setoran modal, investasi. Kalau ngambil prive, ingat prive itu kita sudah nanam modal nih sebuah perusahaan, tapi karena kebutuhan kita maka kita ambil misalnya modal yang kita tanamkan. Dan contohnya modal yang kita tanamkan itu uang bentuknya, misalkan 100 juta.
Kemudian kita butuh uang, diambillah 10 jutanya. Nah, diambil 10 juta untuk keperluan pribadi kita. Nah, itulah namanya preferred. Kalau transaksi usaha, ini transaksi yang nggak langsung berkaitan dengan modal, tetapi dia termasuk kegiatan utama perusahaan. Contohnya tadi, misalnya perusahaannya berbentuk bengkel, berarti maka kegiatan-kegiatan yang perbengkelan itu masuk dalam transaksi usaha, pendapatan jasa, bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar telepon, bayar air, ya beban air, beban telepon, memberi perlengkapan itu adalah transaksi usaha. Oke, sip. Nah, sekarang pindah mana ya? Ya, oke, sini. Nah, menanam modal. Menanam modal apa? Transaksi modal apa transaksi usaha? Menanam modal? Ya, karena dia langsung berkaitan dengan modal, maka ini adalah menanam modal adalah transaksi modal. Pendapatan jasa? Usaha. River? Apa? Modal, karena dia berlangsung berkaitan dengan modal. Beban gaji? Transaksi usaha. Oke, sip. Lanjut ya. Jelaskan apa bedanya faktur, nota, bon, kwitansi. Apa sih bedanya? Coba sebelum Ibu jelaskan, coba kalian ingat-ingat dulu apa sih bedanya ya? Ada yang pernah make ini? Nah, oke, kita lihat. Nah, ini adalah bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu adalah ada dua, untuk bukti transaksi tunai dan bukti transaksi kredit. Kalau bukti tunai itu apa sih Bu maksudnya? Tunai itu adalah dibayar saat transaksi atau cash, itu tunai. Kalau kredit dibayarnya itu nanti, nggak dibayar saat itu juga pada saat transaksi, tidak cash. Gitu. Apa sih contohnya? Mohon maaf Ibu geser dulu. Nah ini, nah sini. Nah nota pakai contohnya adalah ada nota, ada kwitansi, gitu ya. Nota kwitansi itu masuk ke dalam eh, apa? Ke dalam transaksi tunai. Kemudian kalau di transaksinya tidak diberikan keterangan apapun, itu menunjukkan bahwa transaksinya tunai. Kalau kredit apa Bu? Nah, kalau kredit itu contohnya faktur, pakai syarat transaksi, invoice, atau tulisannya dibayar nanti. Itu menunjukkan it means that, oke, itu menunjukkan bahwa itu tuh transaksinya kredit ya. Oke. Nah, ini transaksi apa nih kalau kayak gini? Apa? Transaksinya tunai. Ini apa namanya? Kwitansi ya. Oke. Ini bukti transaksi tunai juga, walaupun namanya faktur. Faktur itu memang ada dua ya, ada yang pakai tunai juga, ada yang kredit juga. Jadi tergantung di sini nih keterangan yang ada di sini. Oke. Kemudian nah ini juga kalau kalian ke mall ya, ini adalah bukti transaksi tunainya nih kayak gini. Oke, ini transaksi kredit. Nah, ini kan faktur penjualan. Nih ada fakturnya. Jadi kalau kayak gini, ini nah syarat. Nah, kalau udah kalian lihat di sini ada syarat pembayaran, ini menunjukkan bahwa itu transaksinya kredit. Ini juga yang kredit ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Intinya persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, harta sama dengan utang tambah modal. Harta itu diisinya oleh apa? Oleh akun harta dan akun oleh akun harta saja, yaitu akun harta lancar maupun harta tetap. Kalau utang, kita tulis utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Modal diisi oleh akun yang menambah dan mengurangi modal. Jadi kalian tuh harus hafal dulu akun. Akun tuh dasarnya. Kalian mau kemana-mana juga harus paham dulu dasarnya ini. Golongan akun. Oke, akun itu ada dua, harta lancar, harta tetap. Intinya patokannya adalah, sebentar ya Ibu sambil pakai ini. Ya, untuk memudahkan kalian. Ya, memudahkan kalian. Jadi, sini, bisa notet kah? Oke.
Jadi ini oke ya. Oke, jadi kalau harta lancar intinya adalah uang tunai dan barang. Sorry. Kalau harta intinya itu uang tunai dan barang. Jadi kalau kalian lupa, Bu, saya lupa, Bu. Udah, uang tunai dan barang, ingat aja itu. Contohnya apa? Kas. Kas, kemudian apalagi? Ada kas, kemudian piutang. Piutang itu orang lain belum bayar ke kita. Rata-rata utang orang lain yang bentuknya adalah uang tunai gitu ya. Kemudian perlengkapan, sewa atau listrik sewa asuransi dibayar di muka. Nah, itu masuk ke dalam harta. Harta tetap itu barang-barang yang memang harta gitu loh, barang gitu ya. Contohnya apa? Mesin, peralatan, ya kendaraan, gedung, tanah itu masuk ke dalam harta. Oke, kalau bertambah posisinya diapain, Bu? Kalau bertambah tulis angkanya saja, nggak usah pakai tanda apapun. Kalau berkurang boleh pakai tanda minus atau diberi tanda kurung. Kemudian kalau utang ini ada dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Intinya itu sebenarnya gampang kalau yang utang. Lihat di sini semuanya ada tulisan utangnya. Utang usaha, utang dagang, utang bank, utang hipotek, semua ada utangnya, gampang ya. Nah, kegiatan yang membuat ini ada yang terbalik kali ya, Ibu ya. Kalau membayar utang. Nah, enggak terbalik. Kalau kita membayar utang, maka ini terbalik ini. Membayar utang itu membuat utang kita menjadi berkurang ya. Kalau yang membeli atau kita beli barang nih, tapi bayarnya enggak kredit, maka itu utang kita bertambah. Maaf ya, ini terbalik saudara-saudara. Kemudian kalau modal diisinya oleh akun yang menambah dan mengurangi modal. Apa saja? Contohnya setoran modal, pendapatan, beban, dan peran atau preferred. Nah, perhatikan di sini. Di persamaan dasar akuntansi ini, ya, hanya ada 3 golongan, harta, utang, dan modal. Pendapatan beban kok nggak ada sih, Bu? Nah, pendapatan dan beban itu masuk ke dalam modal. Ingat ya, masuk ke dalam modal. Apa yang membuat modal bertambah? Setoran modal, pendapatan itu nambahin modal. Tapi apa sih yang membuat modal berkurang? Yang membuat modal berkurang adalah beban, prefer. Itu membuat modal perusahaan menjadi berkurang. Oke. Nah, ini yang harus selalu kalian ingat saudara-saudara ya. Golongan akun. HUM PB. Dan perhatikan di sini, ini adalah golongannya. Ini adalah subgolongan. Bu, akun yang mana? Tentu yang ini saudara-saudara. Jadi kalian kalau menulis dalam transaksi PDA atau jurnal umum ataupun jurnal yang lainnya, siklus akuntansi, menulisnya jangan yang bagian ini, tetapi ditulisnya yang bagian akunnya. Oke? Ya, kita lanjut. Ini udah. Nah, cara menentukan PDA sebenarnya sama kayak kita menentukan jurnal umum. Ya, pertama tentukan dulu. Ya, tentukan akun berdasarkan kegiatan. Kegiatan yang ngapain sih? Dalam setiap kata atau setiap kalimat yang dalam transaksi itu akan memunculkan akun. Ya, kemudian yang kedua, selain lihat kegiatan, kedua lihat tunai apa kredit. Kalau tunai yang muncul pasti 3 huruf apa? Kas. Kalau kredit yang muncul tuh 2 pilihan, utangkah atau piutangkah. Gitu. Tapi jangan lupa ada kata-kata usahanya. Kalau untuk kegiatan usaha perusahaan. Oke. Kemudian baru deh masukkan ke dalam persamaan harta sama dengan utang tambah modal. Oke, tentukan masuk kemana akun berikut nih. Kas. Kas itu masuk kemana? Kemana? Harta. Membayar utang berarti masuk ke kan HUM doang. Harta, utang, modal. Membayar utang? Iya, ke utang. Servis kendaraan. Servis kendaraan. Oh, pendapatan. Pendapatan. Pendapatan maksudnya kemana? Dia kan HUM doang. Harta, utang, modal. Berarti masuk ke modal. Ingat yang tadi ya. Kemudian piutang usaha. Bedakan antara utang dengan piutang.
Kalau utang masuk ke utang sendiri, kalau piutang ya masuknya ke harta. Oke, perlengkapan? Ke harta. Oke, good job. Lanjut ya. Nah, tentukan masuk kemana akun berikut. Harta, utang, modal. Ini apa? Harta, benar. Memperbaiki mobil? Ini adalah pendapatan karena kita membuat atau mengerjakan sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaan jasa, maka pendapatan jasa. Bayar listrik? Beban listrik. Bayar air? Beban air. Nomor 2 sampai 4 ini pendapatan beban ini masuk ke modal. Oke, good job. Sip, lanjut. Oke. Cara menentukan akun PDA tadi sudah dibahas ya. Kita sebenarnya nah, ini kita harus buka ini ya. Untuk menentukan latihannya. Ini contohnya. Cara menentukan akun. Contohnya kayak gini. Ya. Membeli ATK senilai 500.000 baru bayar 200.000. Ini transaksinya. Perhatikan bahwa ya setiap transaksi ini akan memunculkan akun. Ya, setiap kata nih. Membeli. Oke, ingat patokannya ada 2. Lihat kegiatannya apa. Yang kedua tunai atau kredit. Kegiatannya apa? Ya. Membeli ATK, berarti kegiatannya membeli ATK, Bu. Di sini ada kata-kata apa? ATK. ATK itu apa ya, saudara-saudara? ATK itu umurnya barang operasional usaha yang umurnya kurang dari 1 tahun. Maka dia masuknya ke perlengkapan. Oke, kita lihat sekarang plus minusnya. Membeli ATK senilai 500.000, Bu. 500.000 berarti perlengkapan perusahaan bertambah karena kan dibeli, misalkan tadinya nggak ada nih pulpen ya, kemudian dibeli nih ATK-nya dibeli, maka perlengkapannya akan bertambah. Oke. Kemudian lihat tunai atau kredit. Kita lihat baru bayar 200.000, berarti yang tunainya yang mana? Yang langsung dibayar saat itu berarti yang 200.000, maka tunainya 200.000. Kalau tunai pasti akan muncul akun ya, kas. Kasnya kalau bayar misalnya Sophie bayar. Bentar, ada uang nggak ya? Lupa. Misalkan anggaplah ini ada uang. Oke, bayar misalkan ya. Bayar misalkan ya 200.000 bayar. Kalau bayar berarti kasnya nambah atau kurang kas perusahaan? Berkurang sebesar 200.000. Ingat, yang dibeli nilainya 500.000, baru bayarnya 200.000. Berarti transaksi ini tidak semuanya tunai. Ada juga yang kreditnya yang belum dibayar. Dari 500.000 baru dibayar 200.000. Jadi tinggal sisa berapa yang belum dibayar? 300.000. Maka utangnya bertambah sebesar 300.000. Paham nggak sampai di sini? Semoga paham ya. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Oke, transaksi yang kedua. Ya, menyelesaikan audit keuangan rupiah 5 juta. Ya. Jadi oh iya, sorry. Ini nanti kas masuk ke ini, ke kas. Berarti ya di golongan kas. Kemudian nanti kan hartanya berkurang ya, karena dia berkurang boleh pakai tanda minus, boleh pakai tanda huruf. Kemudian kita lihat berikutnya. Menyelesaikan audit keuangan. Bu geser ya. Mana ya geser yang pas? Menyelesaikan audit keuangan, Bu. 5 juta baru diterima 2 juta. Kita sudah kerja nih, bekerja, melakukan sebuah pekerjaan, kemudian nilai pekerjaan kita adalah 5 juta rupiah. Tapi baru kita terima 2 juta. Oke, kita lihat, ingat selalu lihat kegiatannya apa. Oke, kegiatannya adalah menyelesaikan audit keuangan. Maka ini akan muncul akun apa? Pendapatan jasa. Oke, ingat pendapatan jasa menambah atau mengurangi modal? Karena akun pendapatan tak ada ya, tak de. Ya, pendapatan itu tidak ada di PDA, harta sama dengan utang tambah modal saja. Maka ingat berarti akan masuk ke modal. Bertambah atau berkurang modalnya kalau ada pendapatan?
bertambah. Jadi modalnya bertambah. Dan kalau setiap mengisi modal, jangan lupa di bagian keterangannya ditulis pendapatan jasa. Oke, setelah menentukan kegiatannya, udah nih Bu, saya udah tahu kegiatannya. Ingat apa? Tentukan tunai atau kredit. Kita lihat, baru diterima 2 juta. Saat itu yang langsung diterima ya 2 juta. Berarti yang cashnya 2 juta. Yang tunainya 2 juta. Apa kalau tunai? Muncul akun kas. Kasnya nambah atau kurang kalau kita dapat duit? Nambah. Jadi kasnya bertambah 2 juta. Oke, di sini menunjukkan harta, bagian harta. Di bagian kasnya itu nambah 2 juta. Tulis angkanya saja 2 juta. Lihat, kita tuh harusnya dapat 5 juta, tapi baru dapat 2 juta. Berarti ada transaksi yang kredit. Apa? Transaksi kredit? Ini belum diterima nih 3 juta. Apa namanya? Utang atau piutang kalau belum diterima? Piutang. Apa ini kegiatan apa? Usaha. Maka namanya adalah piutang usaha. Oke, lanjut ya. Nah, tentukan akun yang muncul dan pengaruhnya terhadap PDA. Membeli perlengkapan 5 juta, baru bayar 2 juta. Oke. Nah, lihat pasti patokannya ada 2. Kegiatan, yang kedua transaksinya tunai atau kredit. Kegiatannya apa? Membeli perlengkapan 5 juta. Berarti di sini lihat. Membeli perlengkapan, maka dia akan muncul akun perlengkapan. Perlengkapannya nambah nggak kalau kita beli barang? Kita beli ini perlengkapan, berarti bertambah. Perlengkapannya bertambah 5 juta dan baru bayar 5 juta, anggap saja kita baru bayarnya 2 juta. Berarti yang cashnya, yang tunainya adalah 2 juta. Kalau tunai berarti muncul akun 3 huruf kas. Nambah atau kurang? Bayar Bu nih 2 juta misalkan. Bayar atau? Bayar ya, kalau keluar nih itu berarti bayar. Itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang sehingga di sini kasnya berkurang pakai tanda kurung atau tanda minus. Nah, sisanya dari 5 juta baru dibayar 2 juta. Berarti ada transaksi kreditnya nggak? Ada transaksi kreditnya. Jadi dibayarnya nanti nih sisanya. Apa nama akunnya? Kita nih yang belum bayar ke orang. Utang atau piutang? Utang. Karena ini kegiatan usaha, maka namanya adalah utang usaha. Lanjut. Lanjut lagi. Ini transaksi membayar utang usaha 2 juta. Ingat kegiatannya apa? Tunai atau kredit. Kalau yang ini kegiatannya adalah membayar utang, Bu. Nanti maka akan muncul akun utang, ya. Ingat jangan utang doang, karena utang itu bukan akun tapi golongan akun. Nah, sehingga tulis utangnya usaha ya, utang usaha. Kalau dibayar utangnya, utang saya bertambah atau berkurang ya kalau dibayar? Kalau kita bayar nih utang kita. Oke, utangnya berkurang. Pakai tanda kurung atau tanda minus, ya. Kemudian tunai atau kredit. Kalau yang namanya bayar, Bu, saya mau bayar utang. Mana? Nanti aja minggu depan. Nggak mungkin ya. Harus bayarnya sekarang. Oke, maka pasti cash. Ya, cash. Kalau cash akan muncul akun kas. Ya, kas. Kasnya bertambah atau berkurang kalau bayar? Berkurang. Sehingga kasnya berkurang sebesar 2 juta. Transaksi berikutnya, membayar sewa 5 juta. Kalau kita membayar sewa, nama kegiatannya bayar sewa, Bu. Maka akan muncul akun beban sewa. Oke, beban sewa. Ingat, beban sewa itu tidak ada di HUM, harta utang modal, di persamaan dasar akuntansi. Tapi maksudnya kemana? Ke modal. Modal kalau ada beban bertambah atau berkurang? Beban itu nambahnya atau ngurangin modal? Ingat kalau beban itu kan ngeluarin. Beban nih, gitu ya. Maka modalnya menjadi berkurang. Kalau yang namanya bayar nih ya, yang namanya bayar, uangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Sehingga kasnya beban sewa bertambah 2 juta menyebabkan modalnya berkurang sebesar 2 juta. Jangan lupa di keterangan ditulis beban sewa. Oke. Kemudian kasnya berkurang sebesar 2 juta. Lanjut.
Nah, tentukan akun yang muncul. Membayar utang 2 juta, membayar listrik 1 juta. Coba. Jeng jeng. Bayar utang berarti akan muncul akun utang usaha. Utangnya bertambah berkurang, utang usaha berkurang sebesar 2 juta. Dan kalau bayar utang berarti pakai apa ini? Harus ada di sini. Pakai uang. Berarti kasnya juga berkurang 2 juta. Kemudian membayar listrik 1 juta. Apa yang muncul? Beban listrik. Beban listrik. Beban ada nggak di HUM? Persamaan dasar akuntansi intinya HUM. Harta sama dengan utang tambah modal. Tak ada, Bu. Masuknya kemana kalau beban? Modal. Modalnya nambah atau berkurang? Kalau beban, bayar. Berarti berkurang. Modalnya berkurang. Oke, kemudian kita bayar. Kalau bayar berarti pakai kas. Ya. Kasnya juga berkurang sebesar 1 juta. Oke. Sekarang cara memindahkan ke PDA. Membeli ATK senilai 500.000 baru bayar 200.000. Nah, kita lihat dulu berikutnya ya. Nah, ini nih caranya. Jadi ini harus buka slide. Oke, jadi nanti di sini ini belum berhasil sebenarnya harusnya di sini tuh ada itu ya. Annotation. Kalau ada annotation kan enak. Sebentar. Ada annotation. Biasanya ada di sini. There is annotation. Nah, sebentar kita stop share dulu ya. Annotation-nya basic aja. Nah, oke, bisa annotate. Kelihatan soalnya di sini annotate-nya ya. Nah, kita mau mengerjakan yang tadi ya. Yang ini, kita kerjakan yang ini biar kelihatan annotate-nya. Oke. Sorry. Nah, annotate-nya mana? Nah, ini annotate-nya nggak muncul. Sebelumnya Ibu lihat dulu. Nah, tanggal 1 membeli ATK senilai 500.000 baru bayar 200.000. Ingat-ingat ya. Membeli ATK berarti kegiatannya apa? Kegiatannya membeli ATK. Nilai berapa? 500.000 baru bayar 200.000. Nah, maka kita bisa pakai annotate di sini. Ya. Wordnya masih ada. Masih ya. Nah, berarti ingat tadi dia membeli perlengkapan kegiatannya. Oke, kalau membeli perlengkapan, dia membeli perlengkapan sebesar berapa tadi? 500.000 ya. 500.000 ya. Perlengkapan ini dia beli 500.000 ya, berarti perlengkapan bertambah. Nah, dari 500.000 ini baru dibayar 200.000. Berarti kan bayar. Kalau bayar berarti kan tunai. Nah, berarti berkaitan dengan 3 huruf ini, kas. Saya bertambah atau berkurang? Berkurang sebesar 200.000. Oke, kemudian ini kan nilainya 500.000 nih, baru dibayar 200.000. Maka ada yang belum dibayar dong. Apa namanya? Utang. Usaha utangnya berapa? Utangnya berarti 500.000 aja kurangin 200.000. Berapa? 300.000. Oke, kita tulis di sini. Jadi kita perlengkapannya bertambah ya 500.000. Oke, kemudian di sini kasnya berkurang, jadi berkurang pakai tanda kurung atau tanda minus. Oke, kemudian utangnya di sini itu 300.000 ya. Pertanyaan kedua. Menyelesaikan audit keuangan 5 juta baru diterima 2 juta. Audit keuangan 5 juta ya, baru diterima 2 juta.
Audit. Audit itu berarti, sorry ini ya. Auditnya berarti, audit itu berarti pendapatan. Pendapatan itu di mana? Di sini. Pendapatannya sorry berapa? 5 juta ya. 5 juta karena dia punya pendapatan, maka di sini jangan lupa ditulis keterangannya. Pendapatan apa ini? Pendapatan jasa. Oke, dari 5 juta baru diterima 2 juta. Berarti yang baru diterima tuh yang cash atau tunai. Maka nih masuk ke sini 200.000. Kok 2 juta ya? Sorry, 2 juta. Berarti ada yang belum. Ada yang belum selesai. Yang belum selesai apa? Yang belum diterima piutang. Oke. Setelah itu jangan lupa dijumlah. Ya ini dijumlah, semuanya dijumlah. Ini aja ya yang ada ya. Nggak ada, biarkan saja. Oke. Minus 200.000 ini ditambah ya, kalau dijumlah itu ditambah. Ditambah. Jadi minus 200.000 tambah oke, ditambah 2 juta. Jadi berapa? 1.800.000. 500.000 tambah tidak ada, berarti tambah 0, berarti 500.000. 0 tambah 3 juta, 3 juta. 300.000 tambah tak ada, tambah 0, berarti 300.000. 0 tambah 5 juta, 5 juta. Oke, sebelum kita berpindah ke transaksi berikutnya untuk mengecek jawaban kita udah benar apa enggak sih Bu? Nah, maka kita bisa ke sini, hitung. Harta ini harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Hartanya berapa? 1,8 tambah 500, 2,3. Tambah 3 juta, 5 juta 300. Yang ini berapa? 5 juta 300. Jadi sudah benar. Oke. Karena sudah benar kita bisa melanjutkan ke berikutnya. Tanggal 3 membayar utang usaha 200.000. Tanggal 3 membayar utang usaha 200.000. Berarti kan muncul akun utang. Utangnya bertambah atau berkurang kalau dibayar? Berkurang. Berarti di sini pakai tanda kurung ya, 200.000. Nah, kemudian apa lagi ya? Dia bayar utangnya apa? Kalau bayar utang berarti cash dong, ya. Maka ini kasnya berkurang sebesar 200.000 sebesar utangnya. Oke, udah. Nah, habis itu jumlah deh. Oke, jumlah. 1.800.000 ditambah negatif 200.000 berarti 1.600.000 nih. 500.000 tambah 0, 500.000. 3 juta tambah 0, ini kan 0 sebenarnya kalau nggak ada ya. 3 juta. 300.000 tambah negatif. Berarti 100.000. 5 juta tambah 0, tambah tidak ada 5 juta. Oke, sebelum pindah ke yang lain, dijumlah dulu. 2,6, 2,1, 2,1, 5,1. Ini juga 5,1. Oke, sip. Soal berikutnya. Tanggal 4, membayar sewa 5 juta. Nah, kalau membayar sewa tidak ada keterangan, berarti transaksinya tunai. Bayar sewa, maka akan muncul akun beban sewa. Ingat, beban itu tidak ada di sini di golongan HUM. Berarti dia masuknya ke modal. Ya. Oke. Jadi berapa bayar sewanya? Bayar sewa 5 juta ya. Sewa. Oke, bayar sewa ini menambah atau mengurangi modal? Mengurangi, maka tanda kurung. Bayar sewa pakai apa? Tunai apa kredit? Tunai ya. Tunai. Jadi di sini minus 5 juta. Oke. Jumlahin. 1.600.000 tambah negatif 5 juta. Jadi negatif ya, lebih gede negatifnya. 3,4 juta. 500.000 tambah 0, 500.000. 3 juta tambah 0, 3 juta ya. 100.000 tambah 0.
100.000. 5 juta minus 5 juta. 0 ya. Kita cek. Ada yang salah nggak ya? Ini. Minus 3,4 tambah 500 berapa? Minus 2,9 ya. Minus 2,9 tambah 3 juta 100.000. Pas 100.000. Oke, tanggal 5. Tanggal 5 menerima pelunasan piutang usaha tanggal 2 ya. Menerima pelunasan piutang usaha. Berarti kan orang lain membayar utangnya ke kita ya. Berarti sebesar berapa tadi? 3 juta ya. 3 juta. Berarti di sini kas kita bertambah sebesar 3 juta positif ya. Dan piutang kita berkurang sebesar 3 juta dari bayar. Oke, jadi ini minus ditambah plus, punya utang 3,4 juta baru dibayar 3. Ya, berarti masih punya utang 400.000 ya. Oke. Ini atau boleh pakai letak negatif, boleh pakai tanda kurung ya. 3 juta minus 3 juta 00. 100.000 tambah 0 100.000. 0 tambah 0 0. Oke. Kita hitung minus 400.000 tambah 500.000 100.000 di sini pun 100.000. Sudah sama, harta sama dengan utang tambah modal. Oke, lanjut ya. Oke, ini latihannya klik di link ini ya. Ini latihannya ada semua di sini. Oke, kita akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini ya. Kesimpulannya tadi golongan akun ada 5. Apa aja? H, HUM, PB. Apa? Harta, U-nya, utang, M-nya, modal, P-nya, pendapatan, B-nya beban. Jadi transaksi ada 2, ada tunai dan kredit. Tunai yang saat itu dibayar, cash dibayar ya. Kalau kredit yang tidak dibayar saat itu atau dibayarnya nanti. Kalau bukti transaksi, kalau yang tunai ya, yang tunai contohnya ada kwitansi, nota, struk, bond. Kalau yang kredit itu ada faktur ya. Dan persamaan dasar akuntansi intinya adalah harta sama dengan utang tambah modal. Ya, harta sama dengan utang tambah modal. Cara untuk menentukan PDA, pertama tentukan apa? Kegiatannya, yang kedua tunai atau kredit. Kalau tunai pasti yang muncul akun kas. Kalau kredit yang muncul akun, kalau enggak utang usaha ya piutang usaha. Oke. Nah, what's next? Nanti kalian latihan untuk zona umum, maaf ya ini gua hapus, clear all drawing dulu. Oke, kemudian lanjutkan latihan soalnya yang tadi link yang Ibu berikan. Kemudian pelajari materi yang di DCR. Oke. Ya, tidak terasa. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KN ya.